lebih bagus. Cuman itu aja ibu bersyukur. Kenapa? Karena di Al-Quran ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Pada saat ibu bersyukur, berterima kasih sama Allah, hal-hal yang jelek dirubah sama Allah, diganti jadi hal-hal yang baik. Padahal tadinya mau jelek, tapi karena ibu bersyukur, jadinya diganti sama Allah yang baik-baik. Padahal tadinya mau jelek, tapi karena ibu udah lihat ilmunya RDAY, dasarnya Al-Quran, wabi'aya Ar-Rahman. Selama 31 kali diulang-ulang. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Jadi ibu syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih. Suami saya sekarang udah perhatian sama saya. Terima kasih Allah, terima kasih. Suami saya sekarang udah nurut, manut, katut, sayang, setia sama saya. Walaupun lagi proses, tapi kita selalu bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suami saya sekarang udah perhatian, udah nurut, udah manut, udah katut, udah sayang, udah setia sama saya dan putri saya. Terima kasih Allah, terima kasih. Nah, itu pembukaan jalannya. Nanti ditutupnya pakai alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari, 27 kali minimal. Lebih boleh. Itu aja yang disebut Pak Haji. Itu aja, lebih dari itu nggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi naik sepeda motor, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi nonton TV, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sambil ibu ngucap alhamdulillah, ibu udah mulai latihan legowo. Sifat yang tadi, yang 18, nggak boleh ada. Coba kalau ibu lihat kertas yang 18, masih ada berapa sifat yang nempel di ibu tuh, yang 18. Dari 18. Terutama kering satu ya sama ke suami. Ada berapa coba ibu lihat? Dari 18 sifat. Ada berapa coba, perhatiin. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ngeluh lah Pak Haji. Apa? Ngeluh. Ngeluh, satu. Yang kedua, Jengkel. 3, Mikir. 4, 4, Buka suntuk. 5, Sedih. 6, Apa ya? 6, 6, 6, 6. Sekali-sekali cerewet lah Pak Haji. Oke, 7, Komen. oke, 8, Kayaknya perasaannya itu aja Pak Haji. 8, Ini murung. oke, 9, Kayaknya itu aja Pak Haji. 9. Iya. Gak mungkin nambah satu lagi jadi 10. Coba satu lagi, sayang. Cuman 9, kalau bisa digenepin jadi 10.
Cemberut. Oke. Bu, kalau di ilmunya Allah, jangankan 18, 10 nggak boleh. Jangankan 10, 5 pun nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Emang kenapa Pak Haji? Karena itu sifat setan. Kenapa kok kita masih ada? Oh nggak boleh? Nggak boleh. Jadi gimana dong Pak Haji? Ibu paksain gimana caranya? Paksain gimana caranya? Paksain gimana caranya? Paksain gimana caranya? Jangan sampai ada. Paksain gimana caranya? Dilawan Pak Haji. Ya harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Nah, bisa nggak bisa, mau nggak mau, ibu pelan-pelan jangan sampai dilanggar. Gimana caranya? Jangan sampai dilanggar. Gimana cara ngilanginnya Pak Haji? Tadi ibu dengan sholat taubat dari maghrib sampai isya, ibu sholat taubatnya 18 kali. Nah yang tadi ibu lakukan yang 10, anggap aja 5. Nah dikali 10 jadi 50. 50 ibu lakukan dulu tuh dari maghrib sampai isya. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nah nanti diterangin sama bapak. Coba lo terangin bos. Jangankan 18, 10 pun gak boleh. Jangankan 1. Coba bos terangin bos. Iya Bu. Melanjutkan yang disampaikan Pak Haji Bu ya. Ya, terkait dengan sifat 18. Ibu punya hajat yang maunya cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, itu. Semua hajat pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya bagaimana kita berusaha untuk supaya hajat yang sudah di depan mata kita itu tidak tertunda. Supaya hajat yang sebetulnya itu sudah disiapkan oleh Allah bisa kita raih. Caranya, dasar utamanya yang disampaikan Pak Haji adalah ini. Maka ini selalu dikuliti oleh Pak Haji. Dasar pertama, pondasinya itu adalah sifat 18 ini yang harus kita jaga, tidak ada sama sekali di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Karena ini akan menjadi penghalang, menjadi penunda kalau toh memang tidak gagal, tapi menjadi tertunda. Sayang kalau sudah mau kita raih ternyata ada kendalanya, jadi tertunda. Seperti ibu waktu kecil, anak-anak kita atau ibu juga pernah main namanya ular tangga. Melangkahnya mulai dari 1, 1, 1, 1, sudah sampai di angka 97, tinggal 3 langkah lagi kita akan meraih piala, menjadi pemenang, tetapi kita salah langkah. Langkah kita melangkah ke angka 1, akhirnya kena apa? Ekornya ular turun lagi ke bawah. Masih bisa memperbaiki lagi, kita masih bisa mengulang lagi, masih bisa, tapi harus dijaga lagi. Tapi kan balik lagi. Balik lagi. Bagaimana kita berusaha agar melompati hambatan itu? Hambatan hajat terkabul kita apa? Hambatannya ini. Jadi ibarat ibu, dari mana ibu? Saya dari Medan Pak. Dari Medan. Dari Jakarta aja lah ya, contohnya kita naik mobil, ibu tadi
turun di bandara, Ya. nah charter mobil atau nyewa mobil, rental mobil sendiri. Mau ke Bogor sini, mobilnya sudah bagus, sudah diisi BBM-nya penuh, sopirnya sudah ahli, tetapi di bannya nyangkut 18 paku, Ya. maka kita akan terhalang, tertunda minimal untuk bisa sampai ke Bogor, sampai ke tujuan, sampai ke hajat kita. Iya. Jangankan 18.1 saja itu kalau ditekad berbahaya lewat jalan tol lajunya 180 km per jam, 200 km per jam digenjot pol, itu menjadi penghalang, maka harus dihilangkan. Iya. Nah, cara menghilangkannya gimana? Yang lebih mudah lagi, istilah yang pernah dicontohkan Pak Haji itu, kita naik mobil, kita gaspol, tapi juga ini menjadi penghalang, pengganjal, jadi remnya, handremnya dinaikkan, kakinya kiri juga nginjek rem, gas, nggak nyampe-nyampe ini, gasnya, bensinnya habis, BBM-nya habis, tapi remnya keinjek terus. Dilepas dong, remnya harus tidak ada. Remnya hajat apa? Sifat-sifat Iya. 18 ini yang kita pelihara. Bahkan bukan sekedar 18 Ibu, satu pun tidak boleh. Pak Haji nyampaikannya, bocor pun, istilah ban tadi, bocor halus pun itu akan mengganggu, menghambat. Di tengah jalan akan kempes juga. Apa sifat yang bocor itu di hati kita? Was-was, ragu-ragu, khawatir. Kita sudah yakin, sudah pelihara, sudah keyakinannya, sudah ini, sudah dijalani, sholat tobat yang diajarkan Pak Haji sudah dijalani, tapi timbul lagi khawatir. Apa bisa ya? Apa iya ya? Itu namanya bocor, bocor di hati. Bahasa agamanya, was-was itu bisikannya setan yang di hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keraguan-raguan, kewaswasan, ketidakyakinan di dalam sudur, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam dada manusia. Kita was-was, khawatir, apa iya, nanti gimana ya, besok gimana. Udah ada Allah. Nah, sifat 18 itu kalau tidak ada, kalau ada seperti itu, maka Pak Haji ngajari kita semua untuk benar-benar ini harus dibuang jauh-jauh. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam hati kita itu benar-benar sifat yang positif, bahagia, senang, gembira, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Itu yang akhirnya menimbulkan cahaya, harum baunya semerbak. Bukan sifat-sifat yang busuk, nggak enak dilihat, aromanya juga anyir. Yang datang setan kalau bau anyir. Kalau bau wangi, ya yang baik-baik yang datang. Begitu. Jadi ini ilmu dasar yang diberikan Pak Haji, sampaikan rezeki akan mengejar kita. Hidup kita akan selalu beruntung kalau hatinya dijaga kebersihannya. Ada dasarnya, ada di Al-Quran, di surat As-Sam. Ibu nanti Ibu buka surat As-Sam itu surat pendek, juz 30, juz amma istilahnya. Wasamsi waduhaha. Nah, ada dua ayat yang penting sekali tentang ini. Qad aflaha man zakkaha. Kamu akan beruntung, sungguh pasti kamu akan selalu beruntung, kehidupanmu selalu datangkan, selalu mujur lah.
apapun yang terjadi ada saja untungnya. Selalu beruntung. Kata Allah apa syaratnya? Zakaha. Kamu harus membersihkan hatimu. Harus dibersihkan. Jadi kalau dibalik secara Kenapa? arti bebas, kalau kamu jaga hatimu dengan baik, bersih dari sifat-sifat yang jelek, kemurniannya dijaga, maka kamu pasti akan dalam keberuntungan. Apapun yang kita pegang jadi, apapun yang kita pegang menguntungkan, apapun yang kita pegang bernilai. Syaratnya zakah. Tetapi sebaliknya, qad khaba man dasaha, dan apabila kamu mengotori jiwamu, mengotori hatimu, kamu akan merugi. Nah, langkah kita selalu salah saja langkah-langkahnya itu, sehingga kita harus jaga hati dari sifat 18 ini. Caranya sudah diajarkan Pak Haji tadi, selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dari bangun tidur sampai dengan Mau tidur. Minimal 27 kali 999. Nanti ibaratnya tuh kalau ibaratnya ibu pesok, karatannya keasah. Kan ada tamu saya, Pak Haji, kenapa ya hajat saya lemot? Kalau saya ngomongin nanti kamu sakit hati. Gue omongin minta lo sakit hati. Daripada lo sakit hati, mendingan lo gak usah gue omongin ya. Kenapa anak lo belum kawin yang pertama? Kenapa anak lo yang kedua belum kawin? Karena lo punya sifat busuk, sifat bangsat. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah tuh buktinya anak lo yang pertama belum kawin. Tuh anak lo yang kedua belum kawin. Tadi lo bilang katanya Satu anakku Pak Haji. ah? Anakku satu. Enggak, ini tamu saya. Oh, tamu. Tamu Ya, saya Pak. datang ke RDAY. Ya, Pak Haji. Kenapa hajat saya kok sampai sekarang belum terkabul? Kan udah dikabulin utang lo lunas. Kan udah diangkat derajat lo, tapi lo gak ada terima kasihnya. Tapi kan godaannya banyak Pak Haji. Ya dilawan dong dengan ucap alhamdulillah. Bukannya lo mengecewakan. Saya bilang begitu. Entah kalau gue ngomong lo sakit hati. Enggak, saya nggak sakit hati. Benar ya nggak sakit hati ya. Kenapa anak lo yang pertama belum kawin? Ayo gue tanya. Kenapa anak lo yang kedua belum kawin? Ayo gue tanya. Kalau gue ngomong lagi lebih sakit hati lagi nih. Nggak usah deh Pak Haji, saya udah tahu jawabannya. Ya udah bagus. Gitu. Jadi kenapa Pak Haji saya kok nggak diciptakan jadi orang kaya raya? Karena lo baru dikabulin satu aja, lo udah nikung. Gimana lo dikabulin dua? Lebih parah lagi nikungnya. Gimana lo dikabulin ketiga, keempat, kelima? Gimana lo jadi orang terkaya di Indonesia? Jadi intinya gini Bu. Daripada Allah ngasih kita ibarat main catur, skakster. Skakster tau gak Bu? Skakster tuh kalau main catur tuh udah gak bisa jalan. Mau ke sono gak bisa, mau ke sini gak bisa. Nah, ibu mendingan melangkah aja dengan apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, ibu tinggal ngomong begitu sambil ibu berbuat yang terbaik. Bayangin Bu, tamu RDAY Bu, puasa nggak pernah, sholat nggak pernah, berjinah jalan terus, tapi dia kaya, tapi dia dikasih kemudahan sama Allah. Saya bilang itu namanya istidrak. Tahu gak istidrak? Ujo. Hah? Di ujo nek Jawa. Apa tuh? Di hulu, di ujo. Iya, nanti gitu statusnya ya. dibanting. Iya. Iya. Iyalah. Bayangin Bu, sama laki bini sama aja, laki bini sama aja, laki bini sama aja. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Kalau puasa dia ngerokok aja, nggak pernah. Tapi gue kaya Pak Haji. Iya, bentar lagi lo dianjlokin sama Allah. Kok Pak Haji tahu? Gue punya indera bos, gue punya kelebihan, lo nggak punya. Gue udah bisa lihat.
Begitu aja lu udah bangga, udah wah wah wah. Ntar lu dihabisin nama Allah sekali doang, des aja langsung. Masuk langsung ke bawah paling. Jadi lu jangan sombongnya. Kita kadang baru naik sedikit kita udah sombongnya. Terutama ke siapa? Ke diri kita sendiri. Terutama apa ngomongnya? Nggak ada lu juga gue bisa. Enggak.